Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mulai sesi pertama. Saya ide dengan judul mind mapping. Pada moderator kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, buat Bapak Ibu guru dimanapun berada pada siang hari ini. Marilah bersama-sama kita dengarkan paparan materi dari Ibu Mimi ya. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pada sesi pertama saya akan menjelaskan materi tentang mind mapping. Perkenalkan, nama saya Mimi Novianti, guru matematika berasal dari SMP Negeri 47 Batang. Yang pertama, saya akan jelaskan apa itu yang disebut dengan mind mapping, kemudian apa saja langkah-langkah gimana membuat mind mapping tersebut. Nah, yang pertama, mind mapping itu adalah sebuah metode untuk mengolah informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Ada sekarang mind mapping ada dibuat oleh Buzan, bisa pakai aplikasi, bisa juga pakai PowerPoint, dan bisa juga kita lukis pakai sebuah kertas. Selanjutnya, manfaat dari mind mapping itu sendiri, kalau untuk belajar itu bisa untuk proses pengingatan dan mempercepat proses pencatatan, karena hanya menggunakan kata kunci aja. Kemudian mudahnya kita bisa mengingat satu informasi yang utama karena tema utama terdefinisi dengan jelas di tengah. Ini ada salah satu contoh mind mapping. Nah, ini dia Universitas Indonesia. Misalnya dia pengen masuk Universitas Indonesia, jadi dia harus bisa menguasai semua pelajaran, berbanyak jam belajar di rumah. Ini salah satu contoh, ada cabang-cabang dari mind mapping. Kemudian selanjutnya, mind mapping itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, jenisnya mind map silabus. Jadi mind map silabus itu atau disebut juga dengan mind map makro. Mind map mapping silabus yaitu jenis mind mapping yang membantu memberikan gambaran tentang apa yang dipelajari, dan biasanya mind mapping ini dibuat dengan ukuran yang agak besar, kemudian ditempel di dinding. Yang kedua ada yang namanya mind map bab. Jadi dia disajikan per bab-bab. Mind mapping ini dibuat juga berdasarkan rangkaian bab yang telah dipelajari, namun harus diringkas poin penting atau garis besarnya saja. Untuk mudah mengingatnya, ada beberapa contoh mind map bab. Ini contohnya. Kalau di matematika ada barisan dan deret. Kemudian mempunyai cabang-cabang, ada macan dan ciri, deret aritmatika, ada deret geometri dan lain-lainnya. Selanjutnya ada mind map paragraf. Mind map paragraf ini bisa contoh catatan kecil seperti itu. Ini dapat mind map paragraf ini memberikan informasi secara lengkap, karena selain bisa melihat ringkasan, kita juga bisa mengetahui bagaimana detail penjelasannya. Nah, keuntungan dari mind map paragraf bisa dibuat untuk buku-buku teks kecil. Contohnya seperti ini. Ini namanya mind map paragraf. Selanjutnya ada langkah-langkah tips untuk membuat mind map. Yang pertama, pastikan tema utama itu terletak di tengah-tengah. Nah, memang hal ini tidak mutlak, tetapi untuk memudahkan kita untuk membuat banyak percabangan, akan lebih baik jika mind map ini berada di tengah-tengah. Jadi otak dari mind map itu sendiri berada di tengah. Dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang itu dicabang-cabangkan tersebut. Jadi ada hubungan, cari hubungan setiap tema, kemudian ditandai dengan garis, warna, atau simbol gambar. Kemudian lagi
kita gunakan ada variasi pakai huruf besar maupun huruf kecil. Nah, kemudian untuk membuat tulisan atau simbol gambar diberi warna biar lebih cantik. Selanjutnya untuk membuat mind map jangan langsung digunakan untuk digambar. Lebih bagus dibuat di kertas buram, baru nanti kita gambar di kertas agar lebih cantik. Kemudian kita rencanakan di mana tempat peletakan bagan-bagan dan percabangan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama untuk langkah membuat mind mapping. Untuk membuat mind map itu kita memulainya dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan mendatar. Memulai dari tengah, memberi kebebasan kepada otak untuk berkreasi, menjabarkan peta pikiran. Nah, ini dia otak dari mind map itu, judulnya atau babnya ini misalnya limit fungsi. Dan yang kedua, kita gunakan gambar. Kalau tadi saya gunakan gambar kertas. Nah, foto di tengah-tengah itu biar lebih menarik dan kita bisa menggunakan imajinasi kita sendiri mau bikin gambar apa, semenarik apa. Misalnya kalau ini, nah ini saya bikin gambar bola tentang limit fungsi aljabar. Kemudian juga ada cabang-cabang dari limit tersebut. Nah, untuk selanjutnya langkah ketiga, kita gunakan warna dari otak tersebut biar tampilannya lebih hidup, lebih kreatif dan lebih menyenangkan. Jadi kalau di sini kita bermain untuk kekreatifan bagaimana membuat dari mind map itu sendiri. Nah, yang keempat, agar mind map yang kita buat itu hasilnya lebih maksimal, maka kita perlu hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Nah, setiap cabang bisa dibuat percabangan lagi sesuai dengan konsep yang kita bahas. Nah, misalnya kalau di sini contohnya nih limit fungsi ada cabang-cabangnya. Nah, gunakan bisa kita buat untuk pengertiannya, misalnya untuk jenis-jenisnya atau untuk bentuk-bentuknya. Bisa kita buat berbanyak-banyak cabang. Kemudian yang kelima, kita membuat mapping tersebut lebih baik dengan garis hubung yang melengkung. Karena kan kalau garis lurus kan bosan lihatnya. Jadi kalau melengkung kayak cabang-cabang pohon itu lebih menarik bagi kita. Kemudian yang keenam, dalam membuat mapping yang kreatif itu kita menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Jadi garis itu kita kasih nama. Jika kita menggunakan misalnya, kita lihat lagi contohnya tadi, setiap garis ini kita kasih nama. Ini ada garis lengkung, kemudian ini namanya, misalnya penyelesaian. Ini garis lengkung lagi, ini jelasnya bentuk limit tersebut. Jadi mapping itu banyak-banyak cabangnya, jadi bisa kita kreasikan atau kreativitas kita tergantung kita mau buat seperti apa. Nah, selanjutnya untuk yang ketujuh, udah. Jadi ada beberapa hasil dari mapping yang udah dibuat oleh anak-anak. Contohnya ini. Nah, ini dia contoh yang dibuat oleh anak-anak mappingnya. Ada tentang matematika persamaan kuadrat, dibuat cabang-cabangnya. Jadi mapping ini bisa kita gunakan sebagai bahan ajar di sekolah, bisa juga sebagai nanti untuk penilaian portofolio bagi anak. Jadi dia bisa juga digunakan untuk bahan untuk meringkas dari anak. Nah, ini saya kumpulkan berbagai mapping dan kasih nama. Nanti dinilai sesuai dengan bagaimana kreativitas anak-anak tersebut. Nah, ini ada lagi contoh-contoh mind mapping yang dibuat oleh anak. Di bangun datar, ada bangun datar, ada jajar genjang, ada segitiga dan kursi panjang. Ini juga bisa untuk meringkas sama seperti dengan peta konsep, tapi dibuat lebih semenarik mungkin. Jadi kita bisa gunakan mind mapping ini sebagai untuk penilaian kreativitas anak, bisa juga untuk
portofolio kan ada di, kalau di penilaian ada untuk portofolionya. Nah demikian hasil penjelasan saya tentang mind mapping. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Mimi yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana itu mind mapping dari mulai pengertian, contoh beserta tipsnya. Semoga kita dapat menyimak dengan baik. Nah, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Ibu Mimi ini dalam membuat mind mapping. Untuk itu kami silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan Ibu Mary mungkin, atau Ibu Dewi serta Ibu Mardiana, ada yang ditanyakan? Baiklah Bu Mimi, kayaknya ini sebentuk kayak kita meringkas yang lebih cantik gitu Bu Mimi ya. Iya. Kalau meringkas biasa itu kan nggak terlalu cantik. Kalau dibikin ringkasan kayak gini lagi ya mudah menghafal dan mudah ingat. Iya betul sekali Bu. Bu Mimi. Kalau udah ada gambar-gambarnya ingatnya mudah. Iya. Nah, bagusnya untuk anak SD nih lebih bagus. Biasanya ini bulat-bulat kayak gini aja nih bunda, kayak gini. Iya. Tapi tadi tuh udah bunda gambar-gambarkan. Cantik sekali. Iya, ini bisa untuk sebagai bahan ajar kita pun bisa, sebagai anak-anak pun dia nanti kalau mau ujian kan lebih bisa meringkas dari banyak bab, bisa lebih. Iya. Halo Bu Mimi, saya mungkin ingin Pak bertanya Bahar. nih Bu Mimi. Tadi kan ada beberapa model dan tipe dalam membuat mind mapping. Kira-kira bisa dijelaskan secara rinci lagi nggak? Soalnya saya agak kurang jelas di situ. Tadi ada tadi per bab ya. Iya, mungkin itu. Terima kasih Bu Mimi. Iya Pak Bahar. Yes, correctly. Oke, jenisnya ada mind map silabus. Nah, silabus ini misalnya kita mau membuat mind map secara keseluruhan, secara garis besar, ukuran besar, jadi agak lebih besar. Misalnya materi kita untuk satu bab, kita jadikan banyak cabang-cabangnya kan. Kalau silabus ada materi bab ini, bab materinya jelaskan apa. Nah, kemudian ada materi per bab, namanya mind map bab. Hyperlinknya hyperlinknya salah, tunggu dulu. Ini dia mind map bab. Jadi per bab, misalnya materi babnya itu hari ini materinya tentang persamaan kuadrat, atau tentang, kalau ini tentang barisan dan deret. Nah, ini babnya ya, itu babnya. Satu bab ya, ini pakai cabang-cabang. Ada macam-macam dan cirinya, ada rumus deretnya, ada bagaimana mengerjakannya, ada apa aja bagian-bagiannya. Nah, ini disebut dengan mind mapping per bab. Ini menggunakan apa ya Bu Mimi buatnya ini? Pakai aplikasi Bulzan bisa. Aplikasi pakai apa, aplikasi Bulzan. Penulisannya? Ini Bulzan Mind Map. Oh, Bulzan. Iya, Bulzan Mind Map. Itu nanti bisa kita pakai. Bagus ya. Atau kita mau buat sendiri juga boleh. Kreasi sendiri, kreativitas sendiri. Gini, tujuannya kenapa tadi saya tertarik ini kan, kalau ke anak-anak jadi bisa kita praktekkan, dan kita untuk pertama mungkin mereka biar ada inspirasi dari mereka. Jadi sebaiknya mereka dikasih dulu contoh-contoh gitu, dan apalagi sekarang kita sudah 4.0 ya. Jadi mereka sudah menggunakan laptop atau handphone segala macam, jadi mereka bisa gunakan melalui aplikasi gitu. Iya. Kalau di PowerPoint pun bisa kita gunakan, kan bisa juga pakai insert ini mas ini. Pakai PowerPoint pun bisa digunakan membuat mind map-nya. Mind mapping. Pakai aplikasi Bulzan juga bisa. Iya. Karena kan yang ini namanya mind mapping paragraf. Jadi agak lebih ke teks-teks yang banyak kita tampilkan. Jadi istilahnya meringkas ya, bahasa lain dari meringkas ini ya. Iya, bahasa lain dari meringkas, benar Bapak. Iya.
tapi dia lebih unik gitu ya. Ada lebih menarik. Ada. Jadi kita pun lihat nggak monoton kan, nggak bosan kalau untuk belajar. Iya, benar sekali. Jadi ada inspirasi juga gitu. Iya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada mind map paragraf udah ya, ketiga-tiganya udah, berarti ada yang syllabus, ada yang silabus, ada bab, ada yang paragraf ya. Gitu. Mungkin bisa juga dibuat per materi ya, materi misalnya tentang materi hidup gitu ya. Itu mungkin termasuk di bab tadi kali ya. Iya, boleh tentang di bab itu kan bisa juga dibagi bagiannya, kita bagi lagi, boleh banyak-banyak cabang lagi gitu. Ini hasil. Nah, ini ada hasilnya nih. Wow. Nah, ini himpunan. Nah, ini ada anak yang buat ini. Ini anak SMP ya? Iya, anak Iya, SMP soalnya yang udah buat. bagus. Untuk anak SD ini bisa nih Pak Iya Bahar. bisa, cuman Bisa. terkadang kan Ini kita juga jarang tadi buat ini yang kan. tadi Pak Bahar yang ada warna-warnanya tadi itu pakai cat atau pakai apa Bunda yang ini Bunda? Pakai cat. Bukan pakai cat, pakai krayon gitu. Oke, krayon. Oh, Pakai krayon, ya. Ini pun mereka yang dibuat bangunnya. Terus kemudian ada cabang-cabang, dikasih tiap cabang itu dikasih nama. Langkah cara membuatnya. Lebih senang menghafal kayak gini Pak Bahar. Iya. Anak itu kan kalau dia kerjakan sambil apa tuh. Iya. Cepet Sekarang kan ingatnya. anak-anak kan lebih suka menggambar daripada Iya, kan menjelaskan, mereka kreasi. lebih mereka lebih suka menggambar di belakang kan. Iya kan kalau setiap hari Sabtu tuh bikin alat peraga Pak Bahar. Ini lain dibikinnya. Pasti ada menggambarnya. Bu, bikin gambar ini ya. Aduh. Tapi harus ditempelkan pula tuh, aduh anak-anak. Iya. Bisa Bu. Jadi nanti kan dikumpulkan bisa jadi untuk nilai portofolio mereka. Portofolio ya benar. Ini salah satu untuk nilai portofolio ya. Gitu. Iya. Luar biasa. Mantap. Jadi dari mind mapping. Nah, saya rasa kalau mereka sudah bisa buat mind mapping, mereka juga bisa mempresentasikannya gitu. Jadi mereka lebih mudah memahami sendiri ya. Iya, nanti kan kalau di segi pembelajaran kita bisa buat kelompok-kelompok. Jadi kita suruh mereka meringkas, tapi di dalam bentuk mind mapping. Nanti dipresentasikan lagi ke depan gitu. Iya, makanya ini jadinya mereka lebih ini gitu, lebih cepat ingat. Apalagi anak zaman sekarang ini untuk mengingat itu kan sangat sulit ya. Karena banyaknya ini gitu. Oke Bu. Banyak apa Pak Bahar? Banyak. Hari ini baru 5 menit diajar Pak Bahar, besok udah lupa. Bukan besok lagi Pak Bahar, jam keduanya udah nggak ingat lagi tuh. Ingat lagi ya, udah keluar istirahat langsung blank ya. Udah nggak ingat lagi. Tanya lagi udah nggak tahu lagi, lupa lagi. Oke, luar biasa ini, benar-benar menginspirasi. Nanti materinya mungkin boleh di-share ke kita Bu Mimi ya, dikirim. Iya Pak. Nanti biar bisa buat ini. Wow, ini portofolionya ya. Ini dikumpulkan dalam map. Iya, dikumpulkan dalam satu map, biar lebih cantik lagi. Wow. Ini motivasi nih. Kalau Yin nggak kayak gini Pak Bahar, Yin tempel ya disatukan aja. Kayak ini cantik Pak Bahar. Aduh harus beli mop nih Pak Bahar biar cantik. Biasanya kita suruh aja anak udah nilai sudah. Jadi kan bisa buat album kenang-kenangan kok. Iya ya. Bisa jadi album kenang-kenangan, tapi pilih yang cantik-cantik gitu. Saya jadi ini cari inspirasi mau bikin PTK ini menggunakan mind mapping. Dapat meningkatkan prestasi, motivasi belajar anak ya, dan sebagainya. Makasih loh, siang ini telah memberikan inspirasi. Oke, pada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya silakan. Suara saya apa kedengaran dengan jelas? Limit fungsi aljabar sangat jelas. Alhamdulillah. Kalau ini ditulis sendiri, digambar sendiri, dikreasin sendiri. Oh, ini ditulis sendiri ya. Bukan pakai aplikasi. Soalnya iya, halo. Ya, ini saya mau bertanya. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Mary. Iya, silakan Ibu Mary. Ini kan di dalam mind mapping ini kan yang paling penting adalah kata-katanya harus singkat. Otomatis berarti pakai
Halo? Ya, Bu, putus-putus suaranya, Bu. suaranya kurang kedengaran, Bu. Ini kan kalau mau melihat mind map kan terus menggunakan ya. Saya kurang kedengaran ya. Iya, kurang jelas, Ya. Bu. Suaranya. Ya, halo Bu Mary. Udah jelas suaranya. Masih putus-putus, Bu. Gimana? Halo. Halo Bu Mimi. Iya, Bu Mary. Suaranya? Iya, Bu. Udah Nah, jelas. Tadi kan kalau kita mau buat kan ringkas ya. Iya. Berarti kita kan menggunakan kata kunci itu ya. Nah, menurut Ibu, untuk kami gimana cara mudahnya mengenalkan anak supaya dia bisa langsung mengetahui kata kunci itu? Oh, kata kunci. Bagaimana caranya? Silakan Bu Mimi dijawab. Iya, misalnya kan kayak gini limit kunci. Nah, kita kan kalau di awal pembelajaran kan ada sebab-sebabnya itu, Bu. Misalnya apa maksudnya dari limit. Nah, bisa kita kasih cabang. Bisa dalam bentuk grafik. Kemudian apa misalnya kan kunci-kunci yang dari sebab-sebab materi itu kan ada, bisa kita jadikan untuk akar-akarnya, untuk cabang-cabangnya. Jadi yang limit fungsi ini ada bentuknya seperti apa. Nah, contohnya kata kunci yang lain tuh yang ini, misalnya bangun datar. Bangun datar itu kan ada persegi panjang, ada jajar genjang. Nah, di situ bisa kita jelaskan rumusnya apa, jenisnya apa, ciri-cirinya apa gitu. Jadi kita juga ngarahin sesuai sebab-sebab materinya itu tersebut. Nah, kalau materi seperti yang lebih ke bahasa nih ES gimana? Kita bisa gunakan mind map yang paragraf ini, Bu. Bisa juga seperti ini, boleh juga kata kunci. Kan ada juga nih jenis-jenisnya, kurang jelas gambarnya ya. Jadi misalnya di sini pengertiannya kita bisa buat jelaskan apa itu, bisa dikasih gambar nanti. Misalnya tentang kalau bahasa Indonesia tentang majas misalnya kan, Bu. Ada majas, bisa apa yang dimaksud dengan majas. Nanti bisa kita kasih kunci poin penting dikit aja tentang majas itu apa. Kemudian bisa akar cabang lagi, misalnya jenis-jenis majas. Bisa juga di sini kita buat jenis majas, kemudian apa aja jenis-jenisnya. Kemudian ada di sini misalnya cabang lagi, contohnya. Nah, bisa kita kasih contoh-contoh cabangnya, misalnya majas hiperbola, contohnya apa gitu. Gitu, Bu. Ya, luar biasa sekali nih. Berarti kita lihat dari jenisnya lah ya, Bu ya. Ya, tergantung dari sebab materinya itu, Bu. Bisa kita buat misalnya pengertiannya, bisa bentuk-bentuknya, bisa kita buat jenis-jenisnya, atau bisa juga contoh-contohnya. Misalnya kan sama sebenarnya dengan peta konsep kan, kalau peta konsep kan berbentuk diagram-diagram aja kan, Bu. Nah, ini kita rubah ke bentuk yang kreatif, yang lebih ke bentuk mind map, jadi lebih menarik gitu. Soalnya dalam pelajaran SD kelas 4, 5 itu kami selalu bahasa Indonesianya itu pasti membuat peta konsep gitu kan, dan anak-anak ceritanya ya di situ membuat mencari kata kuncinya. Iya, berarti kan misalnya
kata kuncinya misalnya tergantung ininya aja Bu. Misalnya kita buat, makanya di sini ini yang disebut dengan otaknya. Misalnya tentang bahasa Indonesia, misalnya ya saya sebutkan tadi, kalau saya matematika ya Bu ya. Misalnya tentang bahasa Indonesia, tentang majas tadi lah istilahnya kan yang saya ketahui. Misalnya di sini dibuat majas. Nah, di situ kan kalau majas itu kita harus mengenai apa dulu majas, pengertian, apa dulu jenis-jenisnya, apa aja. Jadi kita harus cari poin-poin pentingnya dari otaknya ini kan ada cabang-cabangnya kita buat. Bisa jenis, bisa bentuk, bisa contoh, bisa yang lain-lain. Ada lagi poin-poin yang harus dijelaskan dari otaknya ini. Halo Bu Mary. Iya, jelas sekali. Silakan Bu Mary. Ya, halo. Oke. Ya, udah jelas Bu Mimi? Jelas. Iya Bu. Hmm? Halo, ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya? Nah, satu lagi. Ya Bu. Nah, ini kan kebetulan Bu Mimi ini kan pelajaran matematika yang dibuat kayaknya jadi seru ya kalau dengan mind mapping ini ya. Nah, kebanyakan padahal kan kalau di lapangan itu biasanya anak-anak yang namanya matematika udah duluan Ini Senin. Iya. Ini Kok 20? karena 30. mereka menjadi lebih tertarik. Cuman untuk 2, 3, bisa kasih 5. contoh nggak kira-kira kalau misalnya kita untuk Iya, 30. anak misalnya kalau kita mencari luas layang-layang gitu kan, kalau mind mapping kan berarti kan ada rumusnya aja. Terus cara kita untuk 2 kali 3, 6 supaya kali 5, 30. masukkan ke Dibagi soal 7, sisa ceritanya 2. gimana itu Bu Mimi? Kalau ini kan mapping ini kan sebenarnya kan poin-poinnya. Kalau untuk soal cerita ya lebih ke paragraf bentuknya kan Bu mappingnya. Nggak bisa jadi poin-poin gitu kan. Tapi kalau untuk mau contoh-contoh sebenarnya contoh singkat aja kita buat di sini cabang-cabangnya seperti apa. Tertipu ya. Misalnya kalau persegi panjang. Nah, ini saya buat jajar genjang, anak-anak yang buat ini jajar genjang. Ini untuk rumus keliling luas. Nanti bisa kasih cabang lagi, misalnya ini contoh soal kita buat bisa juga. Bisa di luar dari gambar anak itu yang Iya. taruh di tulis gitu ya. Jadi kita nanti tinggal teruskan di papan tulis, berarti kita dadakan ya Bu ya. Iya, bisa juga. Kita tambahkan nanti kita atau di mappingnya sendiri bisa kita tambahan cabang lagi boleh. Kita buat contoh agak kecil, misalnya tentang ini aja tapi contoh soalnya aja gitu. 5/4 tambah 5/10 kurang 5/8. Terus ada tipsnya nggak Bu ya kalau seandainya anak-anak ini kan kalau soal yang langsung mungkin mengerjakannya itu dia bisa, tapi ketika masuk ke soal cerita ini mereka pasti sulit untuk memahami apa yang diminta sama soal gitu. Iya, kalau untuk masalah soal cerita sebenarnya kita harus mengerti dulu apa maksud dari soal tersebut. Nah, makanya kalau soal cerita itu makanya sering dibuat dulu apa yang diketahui oleh soal, apa yang ditanya oleh soal. Nah, baru kita bisa bergerak menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah diketahui di soal tersebut. Dia harus sebenarnya emang semua anak emang susah kalau untuk soal cerita Bu. Ya kita harus bisa bagaimana meyakinkan anak itu apa yang dimaksud dari soalnya itu memang harus bisa dipahami gitu. Makanya dari langkah-langkah kita buat apa yang diketahui oleh soal. Bisa kita buat dalam bentuk
kadang-kadang anak kalau seandainya dia monoton, diketahui, ditanya, dijawab, mereka kayak punya beban, lah bosen bu gitu-gitu aja. Biasalah anak-anak kita kan luar biasa ya. Kid zaman Iya. now ya, kid zaman now. Kid zaman now. Jadi ya, jadi mungkin bisa kita bikin ke apa satu soal cerita, mungkin kita jadikan mind mapping juga kan Bu ya. Iya, boleh tuh Bu. bisa, Bu itu bisa bisa. dijadikan sebagai inovasi dalam pembelajaran tuh. Iya, Iya. boleh. Mengerjakan soal cerita dengan model mind mapping, ya kan? Luar biasa, hari ini banyak inspirasi loh. Alhamdulillah. Kelas Mind mapping diganti namanya aja Bu. Jadi biar jangan nama mind mapping gitu kalau mau bikin inovasi. Hari-hari detik-detik terakhir Pak Bahar. Iya, detik-detik terakhir banyak inspirasi didapat. Karena ini saya udah daftar, Bapak Ibu ini sudah dapat daftar belum untuk ini inovasi pembelajaran di Kes Harlindung? Pak Bahar ikut Pak Bahar. Iya, ikut rencananya. Iin mau ikut Pak Bahar tapi Iin nggak ngasih. Ya, ini lagi cari inspirasi apa sih ininya apa namanya? Ide inovasinya biar apa namanya? Kekinian gitu atau nyambung dengan 4.0. Benar-benar ini sajian dari Ibu Mimi ini banyak memberikan inspirasi-inspirasi, apalagi di pertanyaan dari Ibu Mary gitu, memberikan masukan yang terbaik Iin buat ada saya. sih Pak Bahar mau ditampilkan tapi izinnya ada susah kali Pak Bahar. Ayo tampilkan aja. Ibu Mary ngajar di SD apa SMP ya? di SD 06 Bengkong. Oh, 06 Bengkong. Deket ya Bu Mary? Dekat dengan Pak Bahar. Iya, deket sama saya. Oke, lanjutkan. Mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi tentang ini, luar biasa ini tentang mind mapping gitu ya. Mind mapping. MyP ya. Ayo, mungkin Ibu Mimi mungkin di explore lagi Bu Mimi tentang mind mapping ini, karena jujur di SD ini sangat jarang ini melakukan mind mapping, terutama saya sendiri sih gitu. Karena selalu fokus karena anak saya kan anak yang low ya. Low IQ-nya jadi Jenius enggak Pak anak Pak Bahar? iya, jenius. Karena Iya, terlalu jenius dia. beda sama Iin kan. Oke. Apa Bu ini biar bisa share juga berkelanjutan ya dari SD Iya, ke SMP. dari SD ke Kebetulan SMP. Iya. jadi kalau untuk mengajarkan anak membuat peta konsep itu kan berkaitan ya, setelah peta konsep tadi kata Bu Mimi kan baru kita ke mind mapping. Tapi apa nggak lebih menarik mind mappingnya Bu Mimi daripada peta konsep ini? Soalnya kayaknya peta konsep cuma kotak-kotak gitu ya. Gimana Bu Mimi? Halo? Ini biji-bijian ya yang anu ini, biji-bijian bukan lagi. Biji-bijian Ibu model Bu Mimi. Iya. ya. Halo Pak. Iya, gimana Bu Mimi? Ya makanya sebenarnya kan peta konsep itu kan kalau dulu kan peta konsep sama sebenarnya Bisa aja aku yang salah loh. lebih bentuk ke kreativitas anak aja, makanya Kayak mana dibuat sih ke gambar mesin, gini nggak jelas kan? dibentuk gambar-gambar dan biar menarik aja. Bulan sini bahan enggak nampak saya. Anak pun lebih nggak Ini. bosan kalau Ini belajar. telurnya nanti masih menghafal besar, ini pakai telur, mapping. telurnya agak besar sedikit ini baru. Nampak lu 3 Ya kebayang ceritanya Bu Mimi ya. Iya. Yang mana tadi? Ini runcing ya? Soalnya, soalnya saya selalu kita udah K13 Oh, berulang gitu ini ya, ya. tapi kan pembelajaran itu Iya, kalau daging nggak kayaknya. detail kayaknya anak-anak kalau nggak dikasih catatan gitu kan dia orang kayaknya sulit menangkap. Tapi kayaknya kalau catatan yang biasa memang mereka kayaknya dibuka aja enggak itu catatan kalau mau Iya, dibaca ini aku ulang ngerti gitu. nih. Tapi Iya, kalau bosan seandainya ya Bu ya. ya kayaknya bisa diaplikasikan ya, terserah mereka lah sesuai dengan IQ mereka masing-masing ya. Iya. Diaplikasikan bentuk mind mapping minimal dalam pena warna-warni atau spidol dan krayon kayaknya menarik juga sih Bu Iya Mimi. benar. Makanya kalau misalnya kita gunakan untuk pembelajaran, kita bisa bentuk kelompok, kemudian kita bisa kasih spidol atau berapa biar mereka berkreasi antar kelompoknya. bukan energi gerak, energi panas. Bunyi ya. Bunyi. Bukan energi gerak dan energi panas. Dryer ini kan? Halo Bu. Iya. Energi panas, energi bunyi. Bukan energi gerak, kan bergerak dia. Apanya yang bergerak? Enggak ada mau gerak. Ada anginnya aja ya. Bunyinya aja ada, kalau nggak salah sih, nanti di ini lagi konsultasi lagi.
Oke, silakan kepada Bapak Ibu. Absen lupa saya nih, sebentar lagi saya share absen ya. Saya lagi monitor dulu. Nanti diisi sekalian. Jangan lupa nih yang host-host, yang ini diisi. Oke, Ibu Lin mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman ini bisa masuk ke kelas untuk mendengarkan paparan dari teman-teman Iya kita sih. ini. Kak, udah di grup udah ini bilang masuk masuk ke kamar, masuk ke kelas. P dan S kutub selatan salah ya, yaitu wilayah baharian. Ini kan kutub, jika A adalah kutub utara magnet. Ini utara, ini selatan, ini utara kan, selatan, utara, selatan. Ini utara selatan ya. Berarti P dan R ya. P dan S. Ini nggak bisa foto kok bahas apa ini udah penuh kali Ini kayaknya. utara ya. Ini utara, selatan. Ini kan selatan nih. Utara, selatan. Ini tarik menarik. Kalau tarik menarik sama beda. Sama kan tolak menolak. Berarti ini utara, selatan. Ibu Mimi Iya, iya. ngajar Iya, saya di ini SD. jawabannya. Di SMP Bu Lin. Iya, ini ada limit fungsi biasanya SMP. Ini SMA. Limit fungsi untuk SMA. Nah, ini baru untuk SMP. Barisan dan deret. Kalau ini buatnya pakai Ini aplikasi tadi aplikasi, ya. iya. Ya, aplikasi Buzan namanya. Kalau untuk SD biar aja lah bermain crayon. Iya, bermain crayon. Benar. Spidol pun boleh Bu. Ini saya gunakan spidol. Kadang-kadang kan menurut saya, halo, suara saya kedengaran nggak ya? Ini pakai Sambil spidol. belajar memadukan warna kan bisa ya. Iya, betul. Memadukan warna. Halo, saya apakah Oke. Anak Kan kalau- bermain, halo? anak sekarang nih belajarnya sambil bermain aja. Kalau Iya. seandainya diajarkan, aduh fokus sekali mereka nggak fokus malahan bermain aja dia. Iya, betul. Malahan kadang-kadang lebih suka gambar imajinasi sendiri kan Bu. Iya, kan ada bikin media pembelajaran dari berkas-berkas itu ya kardus kan. Sering digambar Halo, suara saya ayam, kedengaran nggak ya? sapi, Iya. kayak gitu. Bahkan pun anak SMP pun lagi belajar pun entah gambar apa imajinasi mereka sendiri. Iya. Imajinasi. Kapal, entah apalah. Iya, kapal. benar-benar. Di sini pun anak SMP pun masih gitu Bu, apalagi anak SD. Iya, karena sekarang anak SD sama SMP kenyataannya sama aja. Iya, Baru peralihan sedikit-sedikit. iya. Iya. Kalau dulu Pak Bahar, kalau anak SMP itu kan udah gimana gitu. Nah, sekarang nggak susah cari apa. Dia kan masih Sama aja peralihan. kayak sama SD. Iya. Oke Pak Bahar, lanjutkan Pak Bahar. Iya, luar biasa sekali. Ini Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Kalau tidak ada mungkin boleh kita simpulkan Ibu Mimi. Iya. Iya, disimpulkan Bu Mimi dari awal. Semoga nanti yang mendengarkan video ini dapat kesimpulan dari kita. Jadi apa yang bisa diinikan sama mereka. Oke, terima kasih Pak Bahar. Iya. Jadi mapping ini bisa kita gunakan sebagai bahan ajar di kelas atau sebagai juga tugas portofolio bagi anak. Nah, manfaatnya sendiri bisa kalau untuk anak bisa untuk semenarik mungkin mereka untuk belajar agar tidak bosan. Kedua lagi kreativitas anak bisa disalurkan melalui mapping ini. Terus mapping juga ada 3 jenisnya, bisa ada silabus, ada per bab, ada juga dalam bentuk paragraf. Nah, jadi di mapping ini kita bisa gunakan kata kunci dari materi-materi tersebut. Nah, semoga dengan adanya mapping kan anak-anak lebih berkreativitas sesuai dengan kreativitas mereka bisa disalurkan. Demikian presentasi saya tentang mapping. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali kepada Ibu Mimi. Demikianlah penyajian paparan materi dari Ibu Mimi ini tentang mind mapping. Saya sebagai menonton mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimi
yang udah memberikan inspirasi pada hari ini. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu host, Ibu Mary. Silakan Ibu Mary. Bu Mary. Halo Bu Mary. Halo Ibu Mary. Ya, halo. Iya, silakan Bu Mary, ditutup. Masuk suaranya ya, Pak ya? Iya, masuk. Oke, demikianlah sesi pertama kita dengan Bu. Semoga ilmu yang sudah diberikan lebih menambah wawasan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.